Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semuanya? Pasti kita dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya kalian penuh dengan sukacita menjalani hari ini karena penyertaan Tuhan yang telah lalu sudah kita terima dan kita rasakan hingga saat ini. Dan mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk masuk di dalam ibadah pagi ini. Adik-adik, pelayan firman pada saat ini adalah Kakak Sandi Lopis dan teman-teman Persekutuan Teruna yang akan ikut ambil bagian di dalam liturgi untuk ibadah pada saat ini. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah juga kakak pelayan yang akan memimpin firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita membuka Kidung Jemaat nomor 18 yang berjudul Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sekarang kami ingin membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dan menjadi kekuatan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Tuhan, berkatilah juga kakak pelayan yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita dari Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan seperti yang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi,
yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3. Nah, di kitab Hosea pasal 6 ini, atau dalam secara keseluruhan dari kitab Hosea ini, menceritakan tentang penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, apa sih sebenarnya hubungan Tuhan dengan bangsa Israel? Mari kita lihat dulu sama-sama ya. Hubungan Tuhan dengan bangsa Israel itu seperti ikatan perjanjian. Israel yang kita kenal sebagai umat pilihan Tuhan atau umat perjanjian Tuhan, Tuhan mengikat janji kepada mereka dengan menyatakan bahwa Dialah Allah dari Israel dan Israel adalah umatnya. Tuhan memilih Israel bukan karena kebaikan mereka, bukan karena jasa-jasa perbuatan baik mereka, tapi itu semata-mata hanya oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kita tahu bersama Israel itu merupakan, kalau mau dibilang, bangsa yang pembangkang, tidak setia kepada Tuhan. Dalam kehidupan mereka selalu melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan dari pemimpin-pemimpin Israel, dari raja-raja dan imam-imam yang berlaku tidak setia pada Tuhan itu, mereka melakukan berbagai kejahatan, melakukan ketidakadilan, dan bahkan penyembahan berhala dan lain-lain. Itu semua terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Nah, otomatis ketika para pemimpin, imam yang menjadi contoh, yang menjadi panutan dalam kehidupan rakyat Israel pada saat itu, ya otomatis rakyat atau umat Israel akhirnya ikut-ikutan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Umat Israel menjadi tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mempunyai keinginan untuk mengenal Tuhan. Mereka kehilangan kasih setia daripada Tuhan. Nah, melalui Hosea ini, melalui Nabi Hosea ini, Tuhan mau menyatakan sesuatu atau kehendaknya kepada umat Israel. Dia mau menyatakan penghukuman atas apa yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu, yang sudah sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhan akan menghukum bangsa Israel atas perbuatannya itu, dan bahkan akan membinasakan mereka. Tuhan akan membuat bangsa Israel berkabung. Tapi di balik penghukuman Tuhan itu, dalam kata lain, Tuhan tidak semata-mata menghukum mereka. Dia juga memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk memperoleh pengampunan dan dapat terlepas dari kehidupan penghukuman tersebut. Nah, kita kembali sedikit
hubungan perjanjian Tuhan dengan Israel itu yang tidak setia ini digambarkan lewat perkawinan atau pernikahan dari Nabi Hosea dengan Gomer istrinya. Setelah perkawinan Nabi Hosea dan Gomer dan melahirkan anak-anak mereka, ternyata Gomer masih mempunyai keinginan untuk dapat bersama-sama atau kembali kepada kekasih-kekasihnya yang dulu. Dalam kata lain, dalam kata sehari-hari, Gomer ini masih suka kembali sama mantan-mantannya. Dia masih mencari kesenangan dan bahkan melakukan persinahan bersama kekasih-kekasihnya yang dulu. Dan setelah setelah Gomer melakukan hal itu, setelah dia puas atau bahkan mungkin bosan, dia akan kembali ke rumah. Dia akan kembali ke Hosea, dan Hosea menerimanya dan mengampuninya dengan penuh sabar, dengan penuh kasih dan pengampunan. Hosea tetap setia dan sabar menghadapi ketidaksetiaan Gomer istrinya. Luar biasa Hosea ya. Kira-kira masih ada tidak laki-laki yang seperti itu pada saat ini? Ketika istrinya melakukan hal yang dilakukan Gomer, kira-kira apa yang terjadi ya? Ketika pasangan kita berselingkuh, kira-kira apa yang kita rasakan? Apa yang kita lakukan terhadap pasangan kita? Luar biasa Hosea. Meskipun jelas-jelas Gomer istrinya menyakiti atau mengkhianati perjanjian perkawinannya, dia tetap memaafkan. Dia tetap menerima Gomer istrinya kembali. Nah, seperti itu juga gambaran yang dirasakan dalam kehidupan bangsa Israel terhadap Tuhan, terhadap Allah. Berkali-kali bangsa Israel melakukan kesalahan. Tuhan marah, bangsa Israel bertobat. Tapi dia kembali lagi melakukan. Tuhan marah, bangsa Israel bertobat, menyerahkan persembahan syukur, kembali kepada Tuhan. Tuhan maafkan lagi. Tapi setelah itu kembali lagi mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, melalui bacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, pada pagi hari ini, di situ mau menegaskan, Tuhan mau menegaskan kepada bangsa Israel melalui Nabi Hosea, dia tidak mau lagi berkompromi atau mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin dan umat Israel sendiri. Sama seperti bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan terlebih dahulu dengan melakukan berbagai kejahatan dan bahkan menyembah ilah-ilah lain dalam hal berhala. Akhirnya Tuhan pun meninggalkan mereka. Kita bisa lihat di pasal yang sebelumnya, di pasal yang kelima, ayat yang ke-15a. Di situ dikatakan, aku akan pergi pulang ke tempatku. Tuhan benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia pergi meninggalkan bangsa Israel. Dan di saat itulah ketika Tuhan pergi meninggalkan mereka, tidak berada lagi di tengah-tengah umat Israel,
maka mereka mulai mengalami berbagai penderitaan, kesusahan, kesesakan yang timbul di dalam permasalahan, baik di lingkungan mereka sendiri, untuk masalah internal, untuk sesama mereka, ataupun antar bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Keberadaan bangsa Israel pada waktu itu bisa kita gambarkan seperti mereka berada di dalam mulut singa yang dicabik-cabik, dikoyak-koyak. Mereka seperti pendosa saat itu yang kalau kedapatan berbuat dosa mereka akan dipukul sampai mati. Ya, kira-kira seperti itulah. Mereka berusaha akhirnya mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain yang berada di sekitar mereka. Tapi itu sangat sia-sia. Tidak ada yang mau menolong mereka. Tidak ada yang mau memperhatikan mereka. Dan akhirnya mereka sadar, mereka ingin kembali kepada Tuhan Allah. Israel akhirnya mau berbalik untuk dapat mengenal Tuhan, karena mereka tahu persis bahwa Tuhan itu panjang sabar, penuh kasih setia. Dan akhirnya mereka bersepakat dengan mengatakan pada bacaan kita yang pada saat ini, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dia yang telah menerkam, Dia yang telah menyembuhkan, yang telah memukul dan yang akan membalut. Ia akan menghidupkan sesudah 2 hari, Ia akan membangkitkan pada hari yang ketiga. Kita akan hidup di hadapannya. Ia akan muncul seperti fajar, Ia datang kepada kita seperti hujan, hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Terlihat sepintas, wah, ternyata ada kesungguhan dan penyesalan yang dalam dari bangsa Israel. Mereka sepertinya telah betul-betul benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh, mau berbalik kepada Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dekat. Tapi ternyata semuanya itu omong kosong. Kesadaran, penyesalan, dan bahkan keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, itu hanya kepura-puraan semata dari bangsa Israel. Hal itu hanya terlihat ketika mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Mereka berpikir ketika mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, mereka akan diampuni, mereka akan terlepas dari segala penghukuman yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Yang seperti yang tadi pertama kakak bilang, Tuhan tidak kompromi lagi dengan segala dosa dan pelanggaran bangsa Israel. Dia akan menghukum dan bahkan membinasakan bangsa Israel. Tapi ada tapinya. Mereka dapat memperoleh pengampunan, mereka dapat terlepas dari kehidupan penghukuman itu, mereka bisa terlepas dari kebinasaan. Tapi ada syaratnya. Mereka harus benar-benar sungguh-sungguh untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan, untuk mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan sungguh-sungguh dan melakukan seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Mereka berpikir kalau kasih kurban yang kayak kemarin-kemarin, yang sebelum-sebelumnya kan mereka melakukan seperti itu. Makanya mereka pikir ya kita kembali saja, kita kasih korban bakaran dan sebentar Tuhan pasti maafkan kita. Nanti kalau Tuhan sudah maafkan, kita kembali lagi bikin. Nanti kalau Tuhan marah, kita bikin lagi. Tapi kali ini Tuhan tegas terhadap bangsa Israel, karena perbuatan bangsa Israel sudah benar-benar menyakitkan hati Tuhan. Jadi pada saat itu hanya dua pilihan untuk bangsa Israel: mau bertobat, mau berbalik kepada Tuhan dengan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lebih dalam, atau binasa. Hanya dua itu, hanya dua pilihan untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita dapat mengenal Tuhan lebih dekat? Kita dapat mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih dalam, dan dapat melakukan seluruh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kakak mau kasih tahu dia punya langkah-langkah atau step-step. Yang pertama dan yang terutama, kalian harus bertobat, sama seperti yang diinginkan Tuhan untuk umat Israel. Yang pertama-tama harus bertobat. Setelah itu kalian harus mendapatkan pemulihan di dalam kehidupan kalian. Dan ketika sudah bertobat, sudah mendapatkan pemulihan, hidup kita harus diperbaharui. Kita harus mendapatkan pembaruan hidup. Kita harus membiarkan Roh Kudus memperbaharui kehidupan kita. Dengan kata lain, biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Dan secara otomatis kita akan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah bertobat, kita sudah mendapatkan pemulihan, kita sudah diperbaharui, tugas kita yang terakhir adalah tetap tekun dalam mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, kita harus terus belajar firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar belajar, tapi kita aplikasikan, kita lakukan seluruh perintah dan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itu secara terus-menerus kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Sampai Tuhan bilang stop, Tuhan bilang selesai, baru selesai. Tapi kalau belum, kita harus bikin terus. Karena itu adalah tugas, tanggung jawab terbesar kita ketika kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, dan ketika kita mau mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang baru dari Tuhan. Ketika kita mau terlepas dari penghukuman, ketika kita mau terbebas dari kebinasaan, kita harus melakukan hal itu. Nah, bagaimana kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau dalam artian contohnya, kakak mau ambil contoh sama seperti saat ini. Di dalam keadaan ini, dalam permasalahan atau
persoalan yang kita hadapi saat ini, yang terbesar saat ini adalah kita tahu bersama ya, kita menghadapi pandemi dari virus COVID-19 ini. Kakak mau tanya, kenapa sampai sekarang permasalahan COVID-19 ini masih belum bisa teratasi? Jawabannya hanya satu. Tidak ada kesungguh-sungguhan dari kita untuk benar-benar mengatasi atau memberantas virus COVID-19 ini. Kenapa kakak bilang seperti demikian? Ya, kita lihat saja. Dalam menjalani kehidupan kita pada saat ini, pemerintah sudah menganjurkan kepada kita untuk melakukan segala yang termaksud di dalam aturan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dilarang berkumpul, atau apapun itu yang termasuk dalam protokol kesehatan. Tapi apakah kita sudah melakukan itu semua? Kita lihat persentase dari angka COVID-19 ini tidak stabil, dalam artinya dia naik, dia turun. Ini hari dia naik, besok dia turun, besoknya lagi dia bisa lebih naik dari hari ini. Itu karena kenapa? Karena hal demikian tadi. Kita tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk mau memberantas permasalahan COVID-19 ini. Kalau kakak mau sambungkan dengan firman Tuhan kita ibaratkan bangsa Israel itu kita. Tuhan itu, ya Tuhan. Hosea itu pemerintah. Dan penghukuman itu adalah virus COVID-19. Kita sudah melakukan berbagai macam kejahatan, berbagai macam perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan marah, Tuhan murka, dan dengan tegas dan keras Tuhan menegur bangsa Israel pada saat itu. Bisa saja ini juga merupakan teguran yang keras dan tegas dari Tuhan untuk kita semua, umat manusia tanpa terkecuali. Jadi seperti bangsa Israel, kita cuma punya dua pilihan. Mau hidup baru atau binasa. Hanya dua pilihan juga. Kenapa saya bilang mau hidup baru atau binasa pada saat ini? Kita lihat, kita tarik sedikit. Yang saya bilang tadi, pemerintah itu sama dengan Hosea. Pemerintah itu wakil Tuhan buat kita. Dalam artian utusan Tuhan untuk kita. Pemerintah, Tuhan berbicara kepada kita melalui pemerintah. Sama halnya dengan Hosea pada saat itu. Tuhan menegaskan kepada bangsa Israel pada saat itu melalui Hosea bilang akan ada penghukuman, akan ada kebinasaan, bahkan perkabungan yang dapat terjadi di Israel karena mereka sudah melakukan banyak kejahatan dan Tuhan sudah murka. Tapi ada tapinya, Tuhan tidak menghukum saja, tapi Tuhan juga memberikan kesempatan, memberikan pilihan kepada bangsa Israel pada saat itu.
sebelum benar-benar dia melakukan penghukuman tersebut. Dia bilang kalau mereka mau bertobat, mereka mau berbalik melakukan kehendak Tuhan, mereka akan terlepas dari penghukuman, mereka akan terbebas dari segala kebinasaan atau kesengsaraan dari penghukuman tersebut. Nah, sama halnya pada saat ini Tuhan berbicara kepada kita melalui pemerintah untuk mengingatkan kepada kita akan permasalahan atau sesuatu yang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Bisa saja ini memang betul-betul menjadi teguran yang tegas dan keras dari Tuhan kepada umat manusia tanpa terkecuali. Sama seperti saat ini, Tuhan mengutus pemerintah atau memakai pemerintah untuk menyampaikan kepada kita tentang permasalahan yang terjadi, yaitu COVID-19. Bukan hanya kepada kita saja di sini, tetapi kepada seluruh umat manusia di dunia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mungkin Tuhan mau mengizinkan ini boleh terjadi dalam kehidupan kita, agar supaya kita mau bertobat, kita mau berbalik kepada jalannya, kita mau mengikuti segala perintahnya, mau melakukan segala firman yang Dia ajarkan kepada kita dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dia mau kita bertobat, Dia mau kita mendapatkan pemulihan, Dia mau hidup kita diperbaharui dan mau menjalani pembaharuan hidup itu dengan sungguh-sungguh. Contoh kecil yaitu kita harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Seperti yang kita ketahui, dianjurkan untuk menjalani kehidupan yang kita kenal sekarang dengan nama new normal. Ya, namanya saja new. Ya, adik-adik juga pasti tahu lah, kalau new itu artinya dalam bahasa Inggris ke Indonesia ya baru. New normal, normal baru, berarti menjalani kehidupan normal yang baru, bukan kehidupan normal yang lama. Jadi ketika kemarin sebelum COVID-19 kita masih bisa melakukan, kalau dibilang seenaknya, tidak pakai pelindung, tidak pakai apa, tidak melakukan segala sesuatu, bisa kumpul-kumpul dengan sesuka hati tanpa mempedulikan orang lain. Tapi saat ini hal itu tidak bisa kita lakukan lagi. Kita harus menjalani kehidupan normal kita yang baru dengan mengikuti anjuran pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan tadi. Kita harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak di tempat umum. Kita tidak perlu kumpul-kumpul, kita tidak perlu nongkrong-nongkrong. Kalau memang tidak ada keperluan, sebaiknya tidak usah keluar rumah lah. Kita berdiam dalam rumah saja.
Itu juga ada baiknya. Ya, banyak hal positif sebenarnya yang kita bisa tarik dari persoalan COVID-19 ini, khususnya dalam hal berkeluarga. Kita lagi jadi lebih dekat dengan keluarga kembali. Kita bisa melihat satu sama lain dalam rumah lebih lama dibanding waktu-waktu yang kemarin. Mungkin dulu kita hanya bertemu dengan orang tua kita 1 jam atau 2 jam mungkin dalam rumah. Selebihnya itu mereka kerja di luar. Tapi sekarang kita bisa mendapatkan lebih banyak waktu dengan keluarga, untuk berkumpul dengan keluarga. Jadi kita harus memandang positif segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya mau mengajak adik-adik melihat hal ini sebagai tanda kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mau menegur kita agar kita dapat berbalik ke dalam jalannya. Bukan berarti virus COVID-19 ini terjadi karena Tuhan membenci kita, karena Tuhan tidak menyayangi kita. Tidak. Justru Dia menegur dengan keras dan tegas supaya kita mau benar-benar berbalik kepadanya dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sekarang pertanyaan terbesar untuk adik-adik, maukah adik-adik melakukan hal itu dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Maukah adik-adik melakukan kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama? Maukah adik-adik mengenal Tuhan, mengenal Allah lebih dekat di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Pertanyaan itu hanya dapat dijawab oleh kita sendiri, dan itu merupakan pilihan kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mau mendapatkan keselamatan, mau terbebas atau terlepas dari hukuman dan kebinasaan, kita sudah tahu jawabannya. Jadi kembali ke kehidupan adik-adik sendiri. Tuhan sangat menginginkan kita untuk tetap berada di jalannya dan dapat sungguh-sungguh melakukan atau mengenal Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus sampai waktu kita selesai. Nah, kira-kira itu saja yang boleh kakak bagikan dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Kakak berharap dengan firman Tuhan ini kita dapat memperbarui kehidupan kita. Kita dapat memperoleh pemulihan dan dapat dengan tekun melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus menerus belajar firman Tuhan, dan kita terus menerus untuk mencoba mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam, untuk dapat mengerti, memahami apa maksud, apa keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kakak yakin dan percaya untuk masa sekarang ini, ketika kita sungguh-sungguh mau melakukan kehidupan baru kita, persoalan COVID-19 ini pasti akan terselesaikan. Sekian firman Tuhan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Nah, adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Tenangkan hati dan pikiran kita, dan mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, atas segala tuntunan rahmat kasih sayang yang boleh kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas anugerah kasih Tuhan itu yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami bersehati masuk ke dalam hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang sudah boleh kami perbuat di dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon ya Bapa, dengan segala kelemahan, keterbatasan dan kekurangan kami, kiranya Engkau mengampuni kami, Engkau mengkuduskan hati dan pikiran kami, serta layakkan kami untuk dapat masuk ke dalam doa ini untuk memohon, meminta, serta mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah pengampunan yang masih boleh Kau berikan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami mengucap syukur, berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah boleh Kau berikan kepada kami. Di pagi yang indah ini, kami sudah boleh dapat datang bersama-sama, bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan bahkan mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu lewat ibadah hari Minggu, persekutuan pelayanan turun saat ini. Bapa, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan tadi, itu boleh kami aplikasikan, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dapat menjadi pegangan bagi kami untuk dapat menjalani seluruh hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk dapat dengan sungguh-sungguh tekun untuk belajar terus mengenal Engkau lebih dekat dan lebih dalam lagi, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan Engkau di dalam segala hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami juga mau datang membawa kehidupan adik-adik kekasih kami di dalam segala hidup dan kehidupan mereka, di dalam pendidikan, di dalam pergaulan, dan bahkan di dalam keluarga mereka. Kau memberkati setiap kehidupan mereka, Kau sertai mereka, senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi yang berlimpah bagi setiap mereka, sehingga mereka dapat dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera dapat menjalani seluruh kehidupan mereka dengan baik. Dan biarlah seluruh kehidupan mereka boleh mereka lewati dan lalui hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kekasih dari adik-adik pelayan kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap mereka, berikan mereka hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan yang berlimpah. Kiranya Engkau
memampukan mereka untuk dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Segala apa yang mereka usahakan dan kerjakan berkati, buat itu berhasil ya Tuhan, sehingga mereka dapat memenuhi dan melaksanakan segala tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan sorga, biarlah Kau juga memberikan mereka kesabaran, ketegaran dalam menjalani hidup mereka saat ini, dalam mendidik, dalam mengajar dan membesarkan adik-adik pelayan kami. Biarlah dengan hikmat-Mu mereka dapat melakukan semuanya itu, sehingga kehidupan keluarga mereka boleh jadi hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa untuk kehidupan setiap kakak-kakak layan yang boleh senantiasa memberi diri, memberi waktu untuk dapat melayani-Mu di dalam pelayanan kategori di Persekutuan Teruna ini. Tuhan berkati kami masing-masing dengan segala aktivitas kegiatan kami, dengan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Berikan kami hikmat pula ya Tuhan, akal budi kesabaran, kekuatan kesehatan yang berlimpah bagi setiap kami. Mampukan kami untuk dapat menjalani tugas tanggung jawab pekerjaan dan bahkan pelayanan kami dengan baik. Apapun yang kami kerjakan dan usahakan, Kau juga memberkati. Kiranya itu juga dapat menjadi berkat kembali dalam kehidupan kami, untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mau mendoakan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, secara khusus untuk GPIB, untuk GPIB Jemaat Betania di tempat ini, dalam segala pelayanan yang dilakukan, dalam segala perangkat-perangkat kerja yang ada di dalamnya. Biarlah Kau memberkati kami satu persatu di dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan kami. Biarlah kami dapat sehati sepikir, dapat bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan dan melayani-Mu lewat pelayanan di dalam Jemaat GPIB Betania di tempat ini. Berkati Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Junior Jauhari Wisata Keluarga, Pendeta Jemaat kami, Bapak Pendeta Padatu beserta keluarga, dan pendeta-pendeta pendukung yang melayani bersama di Jemaat GPIB Jemaat Betania. Juga untuk para presbiter yang lain dan segala perangkat-perangkat komisi-komisi yang mengambil bagian dalam pelayanan dalam Jemaat GPIB Betania Makassar. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah kami dapat melayani-Mu dengan baik, dengan sepenuh hati, sehingga pelayanan yang kami lakukan melalui gereja Jemaat Betania ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan bagi kehidupan jemaat. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga,
kami saat ini juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Dan secara khusus saat ini, di tengah berbagai macam masalah, persoalan, dan secara khusus kami mau bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk permasalahan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami tak henti-hentinya untuk mohon meminta kepada-Mu agar supaya permasalahan pandemi ini boleh dapat cepat segera teratasi. Berikan kami kesadaran, berikan kami ketabahan, ketegaran untuk dapat melewati seluruh hidup dan kehidupan kami di dalam kondisi situasi pada saat ini. Ajar kami untuk dapat lebih dewasa, lebih bijak dalam menjalani kehidupan kami saat ini. Kau juga memberkati untuk orang-orang yang mengambil bagian, yang turut serta dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ada pemerintah, para medis, sukarelawan, atau siapapun ya Tuhan. Berkati semua mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan yang berlimpah, agar supaya mereka dapat melakukan seluruh tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka dengan baik. Dan biarlah itu semua memperhitungkan dalam segala kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Engkau mau mendengar dan menjawab seluruh doa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah setiap permohonan kami, karena doa kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, mari kita membuka Kidung Jumat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan tadi boleh menjadi penguatan
boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, dan pengasihan Allah Bapa, serta dengan perantaran Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kakak Sandi yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang sudah mendengarkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kalian. Dan kalian boleh melakukan di tengah kehidupan masa muda ini, di tengah kehidupan kita, sehingga kita sungguh menjadi teladan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kita. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, tetap rajin cuci tangan, sehingga kita ikut memutuskan rantai COVID-19. Dan selamat hari Minggu, sampai bertemu di minggu yang akan datang. Dah.